Halo, berjumpa lagi di Jurnal Barata. Jurnal Barata. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pemirsa, munculnya konflik di dunia tentu tidak hanya berdasarkan pada persaingan untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang penting, tetapi konflik juga bisa terjadi akibat adanya ketimpangan dalam pembangunan ekonomi global, di mana dalam perkembangannya konflik ekonomi akan berdampak pada tatanan politik suatu negara. Contohnya seperti perang dagang. Amerika sebagai negara yang menginisiasi terjadinya perang dagang secara agresif dengan Tiongkok juga tidak henti-hentinya mengumumkan kenaikan perang tarif terhadap impor Tiongkok. Dari data-data yang ada terlihat bahwa Amerika selalu menaikkan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan Tiongkok. Hal ini tentu dikarenakan Amerika merasa terancam dengan keberadaan Tiongkok yang semakin mengejar kekuatan ekonomi Amerika. Pemerintah Tiongkok mengindikasikan bahwa negaranya tidak akan terburu-buru untuk menyaingi angka tarif yang diberikan oleh Amerika. Pembalasan yang dilakukan oleh Tiongkok merupakan langkah yang rasional dilakukan oleh Tiongkok dalam menjaga kestabilan ekonominya. Selain itu, langkah pembalasan yang diambil oleh Tiongkok tersebut juga dilakukan untuk menjaga kepentingan nasional negaranya. Melihat aksi saling berbalas tarif yang tidak ada ujungnya ini membuat kedua negara memutuskan untuk mengadakan kembali perundingan dalam menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak ini. Bersamaan dengan adanya pertemuan forum G20 pada 30 November 2018, Amerika dan Tiongkok kemudian melaksanakan perundingan lanjutan dan hal ini memberikan penekanan besar terhadap kebijakan perdagangan mereka. Perundingan kedua ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata selama 90 hari atas biaya tarif impor yang berlaku pada 1 Januari 2019, di mana Tiongkok juga menetapkan akan meningkatkan pembelian terhadap produk-produk pertanian dari Amerika Serikat. Oleh karenanya, pada tanggal 24 Februari 2019, Presiden Trump kembali menunda rencananya untuk menaikkan biaya tarif pada barang Tiongkok sebesar 200 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 25% dari 10% dikarenakan ditemukannya kemajuan yang substansial dalam putaran kedua dari perundingan tersebut. Nah, selanjutnya pada 8 Mei 2019 Amerika dan Tiongkok kembali melakukan negosiasi di Washington DC untuk membahas keberlanjutan perang dagang. Namun, negosiasi tersebut berakhir gagal dikarenakan pemerintah Amerika mengatakan bahwa Tiongkok telah mengingkari komitmennya dalam membeli produk pertanian Amerika. Oleh karenanya, Amerika kembali menetapkan tarif yang semula hanya 10% menjadi 25%. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya babak baru perang dagang kedua belah pihak di tahun 2019. Perundingan selanjutnya juga diadakan seperti pada tanggal 29 Juni 2019, di mana pada pertemuan KTT G20 di Osaka, Jepang, kedua negara secara resmi juga menyetujui untuk memulai kembali pembicaraan perdagangan setelah konsesi dari kedua belah pihak. Presiden Trump juga menyetujui untuk tidak menaikkan tarif baru dan melakukan pelonggaran pembatasan suplai bagi perusahaan telekomunikasi Tiongkok yaitu Huawei. Begitu pula sebaliknya, Tiongkok menyetujui untuk membeli lebih banyak produk pertanian Amerika. Akan tetapi, praktek tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan permintaan Amerika, di mana Presiden Trump mengeluhkan bahwa Tiongkok belum menindaklanjuti perjanjian mereka untuk membeli lebih banyak produk-produk pertanian dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, pada 1 Agustus 2019, negosiasi kedua negara terhenti dan Presiden Trump kembali menerapkan dan menaikkan tarif
kepada Tiongkok sebesar 10% senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat yang diberlakukan pada 1 September 2019. Di samping itu, Presiden Trump juga menegaskan bahwa pemberlakuan tarif akan terus meningkat hingga 25%. Presiden Trump menegaskan bahwa perundingan akan tetap dilaksanakan meskipun ditetapkan tarif yang diperkenalkan secara bertahap. Tentunya ketegangan perang dagang ini mencapai titik puncaknya, di mana ancaman Trump kembali menyebabkan penghentian total pembelian produk pertanian Amerika yang berdampak pada melemahnya dolar Amerika Serikat. Rangkaian penyelesaian sengketa dagang kemudian ditindaklanjuti pada 4 September 2019, yang mana kedua negara mengumumkan akan melaksanakan perundingan perdagangan baru pada pertengahan September 2019. Tiongkok juga akan membebaskan sebanyak 16 jenis produk Amerika dari tarif selama 1 tahun. Sebaliknya, Trump mengumumkan akan menunda adanya kenaikan tarif pada tanggal 1 hingga 15 Oktober 2019. Akan tetapi, pada putaran negosiasi berikutnya, Trump, Lighthizer, dan Machin berbicara kepada Wakil Perdana Menteri Tiongkok, yaitu Liu He, yang setuju untuk menetapkan langkah-langkah dalam meredakan ketegangan meskipun perang dagang kedua negara belum menemukan titik terangnya. Tetapi para pemimpin negara berkomitmen untuk melindungi produk dari kenaikan tarif tersebut. Dan akhirnya kedua negara setuju untuk melakukan perundingan kembali dan mengumumkan adanya kesepakatan fase pertama yang dilakukan selama 2 hari pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2019 di Washington DC, yang menghasilkan perjanjian bahwa Tiongkok akan membeli produk pertanian Amerika senilai 40 hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya, dan ini memperkuat ketetapan tentang kekayaan hak intelektual. Dan sebaliknya, Amerika menunda kenaikan tarif impor Tiongkok yang dijadwalkan pada 15 Oktober. Selanjutnya pemirsa, pada November 2019 juga dilakukan pertemuan para pemimpin global di Santiago, Chile untuk menandatangani kesepakatan mengenai perjanjian tahap pertama, dan ini menjadi kesepakatan akhir. Amerika setuju untuk tidak melanjutkan ketetapan tarif 15% senilai 160 miliar dolar Amerika Serikat dan menetapkan tarif sebesar 7,5% terhadap produk impor. Tetapi tarif 25% pada impor Tiongkok sejumlah 250 miliar dolar Amerika Serikat tetap dipertahankan dengan kemajuan lebih lanjut akan dihubungkan dalam negosiasi perdagangan masa depan. Setelah berlangsung hampir 2 tahun perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia ini, pada 15 Januari 2020 telah dicapai kesepakatan tahap pertama untuk menetapkan masa jeda perang dagang antar kedua negara. Penandatanganan tersebut dilakukan di Washington DC yang ditandatangani oleh Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dihadiri oleh para donatur terutama dari Partai Republik dan pemimpin bisnis, di mana Trump juga dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa kesepakatan ini akan menyediakan panggung yang lebih kuat untuk menjalin hubungan dengan Tiongkok. Dan adapun isi dari kesepakatan tersebut antara lain, Tiongkok berkomitmen akan meningkatkan impor produk Amerika sebesar 200 miliar dolar Amerika Serikat di atas level tahun 2017. Dan ini meningkatkan pembelian produk pertanian sebesar 32 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian juga manufaktur sebesar 78 miliar dolar Amerika Serikat, energi 52 miliar dolar, dan jasa sebesar 38 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, Tiongkok juga sepakat untuk bertindak lebih tegas terhadap pemalsuan dan memudahkan perusahaan untuk menempuh tindakan hukum atas pencurian rahasia dagang. Di samping itu, Amerika juga akan mempertahankan tarif sebesar 25% bagi produk-produk Tiongkok yang berkisar 360 miliar dolar Amerika Serikat, dan Tiongkok telah mengenakan tarif baru atas produk Amerika sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat.
Trump menegaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian tahap pertama dan akan melakukan kembali perundingan tahap kedua untuk membahas mengenai hak kekayaan intelektual Amerika. Dan pemirsa, perang dagang kedua negara sepertinya akan terus berlanjut mengingat terdapat banyak kepentingan di balik sengketa dagang ini. Pertimbangan untung rugi menjadi instrumen penting terjadinya perang dagang tersebut, dan karenanya tidak pernah ada yang diuntungkan dari perang dagang, mengingat pihak lawan akan melakukan hal yang sama terhadap produk-produk dari pihak lainnya. Hal tersebut menegaskan bahwa sepertinya perang dagang merugikan kedua belah pihak manapun di negara manapun, dan tentunya negara yang tidak terlibat juga dapat terkena dampaknya. Oleh karena itu, sejarah perang dagang selalu berakhir dengan perundingan atau negosiasi yang sekiranya akan memberikan win-win solution untuk semua pihak yang terlibat. Dari gambaran tersebut dapat kita lihat sejauh mana pengaruh Tiongkok terhadap ekonomi global. Bahkan Amerika juga harus melakukan berbagai cara untuk melemahkan ekonomi Tiongkok tersebut. Sampai di sini dulu Jurnal Barata untuk kali ini. Sampai jumpa di Jurnal Barata berikutnya. Saya Aksan Prawira. Terima kasih.